Ya, selamat pagi. Ya, ya, oke. Terima kasih Bang Andre. Welcome ya. Oke. Pagi hari ini ada tema yang saya sudah sampaikan tentang kemerdekaan yang sejati. Nah, sebelum kita sampai pada tema ini, saya mau cerita ya. Saya beberapa hari ini sibuk dalam urusan 17-an ya, baik itu di desa maupun di perumahan tempat saya tinggal ya. Dan kemerdekaan yang sejati itu yang bagaimana kita mau hidupi. Saya mau cerita, saudara. Mungkin kita pernah tahu semua ya, cerita seperti sekolah minggu nih ya. Uh, Kisah Yonatan dan Daud. Itu kalau kita baca dalam uh, 1 Samuel 20 ya. Bagaimana Betul. 1 Samuel 20 pasal 20. Iya. ya 1 Samuel pasal 20 maksudnya ya. Itu cerita bagaimana Saul akan membunuh Raja Daud. Dan Daud ya belum menjadi raja ya. Daud itu berteman dengan Yonatan. Yonatan itu anaknya Saul. Selalu ada daya, ada upaya dari Saul untuk membunuh Daud. Ya, karena ada rasa iri hati ya. Sehingga Saul itu tidak merasa bebas dalam dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mengejar dia. Nah, saya mau cerita bagaimana hubungan antara Daud dan Yonatan. Suatu waktu, ya, waktu mau makan, duduk makan tuh Daud nggak ada. Kemudian Saul tanya, mana Daud? Terus Yonatan bilang, oh ada pergi, ada keluarganya, dia kunjungi keluarganya. Oke, nah jadi. Terus setelah makan, Daud itu bertemu dengan Yonatan. Dan Daud katakan, pada Yonatan, mengapa ayahmu itu suka membunuh sama aku? Apa salahku? Kemudian kita cerita, Yonatan bilang begini, kamu pergi aja sejauh mungkin, ya. Kalau nanti saya dekati sama orang tuaku, sama bapakku, kalau hatinya baik, itu saya akan sampaikan kamu. Kemudian Daud katakan, bagaimana caranya kamu hubungi saya? Sedangkan kita nggak berani ketemu. Dan katanya Daud, kata Yonatan gini, uh, kamu boleh pergi bebas, ya, sejauh anak panahku, ya. Sampai di mana anak panahku ada atau jatuh, ya kamu ada di situ. Sejauh itu. Jadi boleh, kamu pergi itu bebas, bebas pergi, tetapi jangan jauh-jauh, sejauh anak panahku. Nah, ini sepenggal cerita, saudara. Sepenggal cerita ya. Yonatan katakan, boleh kamu pergi, tetapi sejauh anak panahku. Nah, ini kan rasanya aneh ya. Boleh kamu pergi, tetapi sejauh. Sehingga awalnya itu Daud merasa bebas sejauh engkau pergi, sejauh dia pergi, tetapi dibatasi sejauh mana anak panahnya Yonatan mancap di tanah. Nah, ini saudara. Nah, kebebasan sudah berjalan, tetapi dibatasi. Nah, ini saudara. Ini cerita prolognya. Karena kita masuk bulan Agustus ini ya minggu depan ya. Minggu depan hari tanggal 17 itu semua upacara ya. Ya. Kami di perumahan juga ada upacara dan lain sebagainya. Perayaan dan sebagainya. Lomba-lomba ya. Nah, saudara, kalau kita sudah merdeka, ya, apakah kita bebas untuk melakukan sesuka hati kita? Ya. Kita merdeka dari penjajahan, bukan diberi kemerdekaan itu. Tetapi kita berusaha, berjuang ya. Para pendahulu kita berjuang, merebut kekuasaan. Ya. Bukan diberikan. Beda dengan negara-negara lain itu diberikan kemerdekaan. Tapi kami Indonesia itu berjuang untuk mendapat kemerdekaan. Dan
Apakah kemerdekaan itu kita bisa berbuat semaunya kita bebas semuanya kita? Ya, tentu tidak, saudara. Kita punya hukum, ya. Hukum itu bukan untuk membatasi ruang gerak kita, tetapi hukum itu membuat kita supaya kita berjalan dalam satu koridor yang aman, supaya kita sampai pada tujuan. Ya, Indonesia merdeka itu negara adil dan makmur, ya, itu masih jauh, ya. Jadi walaupun kita bebas, tapi kita ada dalam batas-batas, ya, dalam batas-batas dalam koridor, ya. Saya bayangkan begini, saudara. Kita ya di kota besar, ya, itu ada jembatan penyeberangan, saudara. Ya, kita tahu jembatan penyeberangan. Saudara pernah dengar ada turis yang meninggal di jembatan penyeberangan ditabrak mobil? Pernah nggak dengar? Ya, ini kan aneh sebenarnya. Ya, ada turis meninggal ditabrak mobil di jembatan penyeberangan. Ini kan kalau kita pikir, oh iya ya, oh kesian ya, ada turis mati di jembatan penyeberangan. Tapi kalau itu berpikir yang lebih jelas lagi, nggak mungkin dong. Di jembatan penyeberangan kok ada mobil, nggak mungkin. Ya, saya paham ya. Halo, halo. Iya, oke, bagus Pak, bagus. Lanjut. Ya, Pak. Very good. Lanjut Pak Karel. Nah, di jembatan penyeberangan itu, ya kita bebas. Saudara mau jalan, mau berlari, mau apa saja, yang penting sudah sampai di sebelah. Tidak ada mobil, tidak mungkin mobil tunggu karena di atas jembatan penyeberangan. Kan gitu, ya. Kita bebas berjalan di situ. Selama kita tidak keluar daripada railing, ya, pinggirnya jembatan itu nggak ada railing, ya. Selama kita tidak keluar dari railing itu, dari pembatas di jembatan penyeberangan itu, kita selamat sampai ke depan, sampai di seberang. Ya. Jadi kita bebas berjalan di situ dengan apa saja, tetapi kita tidak boleh keluar daripada railing jembatan penyeberangan itu supaya kita sampai ke seberang itu, seberang jalan itu dengan selamat. Nah, ini pendahuluan yang saya mau sampaikan. Kita kembali pada tema kita pada pagi hari ini, kemerdekaan yang sejati. Saya mau bacakan untuk kita 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan 18 ya. 2 Korintus pasal yang ketiga, saya bacakan ya, sebentar ya. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Ya. Dikatakan begini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Amin. Tuhan adalah roh. Ya. Roh Kudus sudah, ya, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus ya dalam hati kita. Roh Kudus itu seperti kalau kita lihat lambang-lambang ada itu, Roh Kudus seperti burung merpati. Mengapa sebenarnya kita dilambangkan sebagai merpati? Saya waktu kecil di daerah ya, itu tetangga saya itu pelihara burung merpati. Ya. Kalau kita tahu burung merpati itu tempatnya di atas ya, orang di sini bilang pekupon gitu. Jadi ada tiang, kemudian ada sangkarnya di atas ya. Dan saya sering lihat bahwa tetangga saya itu dia naik pakai tangga membersihkan rumahnya, kandang-kandangnya
burung merpati di atas. Yang naik pakai tangga. Saya tanya dia, bilang, bilang, naik membersihkan kandangnya ya, sangkarnya burung merpati itu apa ya? Oh iya, katanya itu kalau burung itu sangkarnya kotor, ada kotoran-kotorannya, dia nggak mau masuk. Jadi saya harus bersihkan supaya keluar, supaya burung merpati itu terawat. Dirawat, dia masuk, dia bisa bertelur di situ, dan saya bisa punya banyak lagi burung merpati. Karena burung merpati itu dia nggak mau tinggal masuk dalam sangkarnya yang kotor. Dia mau bersih, maka saya bersihkan kotoran-kotorannya. Saya juga berpikir ya, iya juga ya, dia. Setiap hari ya, nah setiap hari ya, setiap saat kalau dilihat dari bawah, dilihat itu burungnya hanya bertengger di atas rumahnya itu, oh, berarti itu sangkarnya kotor, dan dia naik. Sudah, ya. Roh Kudus itu seperti burung merpati yang tidak tinggal di tempat kotor. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana dengan hati kita? Hati kita itu harus bersih, sudah. Kita harus kita bertobat. Kita membuka hati kita untuk Roh Kudus masuk yang mengubah karakter hidup kita dan menghasilkan anak-anak rohani. Seperti burung merpati, dia bertelur, ya. Bertelur tambah banyak burung merpati. Itu bagian kita, sudah. Ya. Nah, apa yang saya mau katakan dengan tema kita ya? Kemerdekaan yang sejati. Ya. Itu kitab Galatia, atau katakan gini ya. Kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kelima, 13 itu dikatakan bahwa kemerdekaan itu bukan kesempatan untuk kita berbuat dosa, tetapi untuk kita hidup dan berjalan dalam koridornya Tuhan, untuk kita hidup dalam kasih. Itulah mengapa saya katakan tadi awal-awal. Jembatan penyeberangan. Kita berjalan dalam koridor hukum Tuhan dan hukum manusia, supaya kita sampai ke tempat tujuan. Ya. Supaya kita sampai ke seberang. Supaya kita itu selamat. Nah, ini kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang kita bebas melakukan sesuatu, tapi ada pembatasan, ada hukum Tuhan, ada hukum dunia yang mengantar kita supaya kita itu berhasil dalam kehidupan ini, supaya kita hidup di dalam kasih. Sebenarnya bagaimana kita bisa hidup merdeka dalam kasih? Ya? Banyak orang katakan, ya mudah hidup dalam kasih, saling mengasihi itu ya mudah, cerah. Tapi menurut saya itu ya sulit dilaksanakan. Nggak mungkin dong. Orang berbuat jahat sama kita, kok kita mengasihi dia, itu kan aneh. Gitu. Dunia nggak bilang begitu, sudah. Ya. Bilang kalau kau jahat sama saya, ya saya jahat juga sama kamu, kan begitu. Ya. Tapi apakah kita berbuat jahat itu baik? Ya. Galatia 5:13 katakan tadi bahwa kita merdeka itu bukan kesempatan untuk berbuat dosa, saudara. Karena kita dibatasi oleh hukum-hukum Tuhan dan hukum dunia. Orang katakan, sulit untuk mengasihi, tapi dalam Tuhan tidak ada kata yang sulit, saudara. Ya. Semua itu bisa kita lakukan. Ada kemauan. Ya. Tidak ada yang sulit bagi saya. Hukum Tuhan, hukum dunia, tidak ada yang sulit kita lakukan. Ya. Bukan tidak bisa. Tapi banyak kali tidak mau, itu yang menjadi masalah. Ada firman Tuhan dalam kitab Filipi ya, saya kira kita sudah hafal semua ya. Filipi 4:13 itu. Ya. Segala perkara, apapun juga itu.
Apa tuh? Dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Saya ingat tuh petinju ada Holyfield tuh. Dia mau naik ring di baju kaosnya ada tulisan itu Filipi 4:13. Saya selalu ingat tuh. Kenapa sudah? Karena ini yang membuat kita itu bisa dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Supaya kita hidup ini ada satu kemerdekaan. Kita tidak dikejar-kejar lagi oleh perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan iri hati dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Bagaimana kita mengisi kehidupan? Bagaimana kita menjaga supaya hidup kita kudus? Bagaimana kita menjaga api Roh Kudus agar tidak padam? Saya kira kita tahu semua. Ya. Roma 12 ayat 12 itu kita sudah hafal sudah. Ya. Yang saya mau ambil di sini sepenggal aja. Bertekun dalam doa. Sudah. Baca firman Tuhan, bertekun dalam doa sampai harapan kita itu menjadi kenyataan. Ya. Supaya kita sampai pada tujuan akhir hidup kita itu dengan selamat. Sudah. Kita baca firman Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ya. Supaya segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Wah, saya ini hebat bisa kok. Ya. Saya dulu pernah lakukan ini, ya sama saja. Sekarang ada masalah gini, saya bisa lakukan. Karena saya sudah pengalaman. Gitu. Kadang-kadang kita begitu. Ya. Tapi tidak selamanya seperti itu. Tuhan punya rencana yang baik pada kita. Ya. Kita pengalaman nih. Misalnya, Pak Andre, gitu ya. Pak Andre mau pergi ke Malaysia gitu ya. Ke Malaysia ada teman yang udah Pak Andre ke Malaysia untuk apa itu bersama-sama dengan dia temannya itu untuk mencari orang-orang yang mau kerja di offshore. Oh, Pak Andre kan pengalaman dong. Berapa tahun Pak Andre di pengalaman. Nah, karena pengalaman ini kadang-kadang kita itu mengandalkan kekuatan. Wah, bisa, saya bisa. Kok dulu saya begini, sekarang ya saya bisa begini. Ya seperti begitu tuh. Ya. Semua itu tergantung atau bagaimana sikap hati kita untuk menghadapi satu masalah itu aja. Supaya kita itu terbebas, supaya kita itu merdeka. Saya sering bilang, ya, dimanapun saya sering bilang, semua orang itu ingin hidup merdeka, ingin hidup bebas, iya, betul. Tapi selama kita hidup dalam hukum Tuhan dan hukum dunia, kita aman, sudah. Ada masalah, ada, sudah. Kita jalan di jembatan penyeberangan itu ada masalah, ada, sudah. Mungkin kita melihat di bawah, ngeri ya, mobil-mobil banyak, ya. Ada masalah, sudah. Tapi apakah kita selalu di atas jembatan penyeberang kita lihat ke bawah terus? Kita nggak sampai di sebelah. Nah, saya sering bilang, sudah. Semua orang itu punya masalah dalam hidup ini, Tuhan. Dan yang menjadi masalah itu bukan masalahnya. Tapi bagaimana sikap kita untuk menyelesaikan masalah itu aja. Kita sudah merdeka. Bagaimana sikap kita untuk hidup dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan? Masalah ada, ya. Tapi saya selalu ingat Filipi 4:13. Segala perkara dikatakan. Nah, apapun juga. Dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Nah, bagaimana caranya katakan Roma 12 tadi kita katakan bahwa bagaimana kita bertekun dalam doa supaya harapan kita itu menjadi kenyataan. Ya. Ada cerita tuh, waktu Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi, ya. Bagaimana supaya mereka hidup merdeka, ya. Bagaimana mereka hidup dalam kebenaran. Ya. Kitab Yohanes, ya. Yohanes pasal 8 ayat 31 32 ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32 dibilang begini, 31. Maka kata Yesus ya kepada orang-orang Yahudi
yang percaya kepadanya. Ya. Kalau di Alkitab itu ada tulisan merah ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran, saudara, akan memerdekakan kita. Kita berjalan benar di dalam jembatan penyeberangan itu yang akan memerdekakan kita dari tabrakan mobil. Kita sampai ke sebelah itu dengan selamat. Kebenaran itu yang memerdekakan. Nah, bagaimana supaya ada kebenaran supaya kita bisa merdeka? Ya, saya sering bilang dalam setiap ini. Saya selalu ingat sudah. Ya saya 32, 17 ya. Bagaimana supaya kita hidup itu aman, hidup kita damai, hidup kita sejahtera, hidup kita bebas ya. Kita tidak punya rasa iri hati, rasa kebencian, rasa apapun juga sudah. Sebab kalau kita masih punya merasa iri hati dan lain sebagainya itu hidup itu tidak aman sudah. Kita dikejar oleh perasaan kita sudah. Katakanlah kita benci sama seseorang ya. Kita mau ketemu sama dia berpapasan katakanlah gitu di mana ya, mungkin di gereja atau di mana. Kita benci seseorang. Kita berpapasan dengan dia. Karena saya benci dia, saya muter ke jalan lain supaya sampai ke tempat lain. Yang salah itu siapa, saudara? Apa salahnya jangan lurus saja sudah sampai kan? Langsung muter-muter ya. Yang salah itu siapa? Saudara? Salahnya kita dong. Ada apa kita muter-muter jalan? Alasannya supaya saya tidak ketemu dia. Kenapa saya tidak ketemu dia? Karena saya benci sama dia loh. Gimana? Kita tidak ada kebebasan dalam hidup ini. Saya sudah bilang, tadi firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Ya saya 32, 17 selalu dikatakan ini. Ya, saya harap kita hafal ya. Di mana ada kebenaran, ya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Tadi saya katakan bahwa di mana ada kebenaran, situ kamu akan merdeka. Ya. Kalau kita berjalan dengan kebenaran, kita akan sampai ke seberang itu dengan selamat, ya, di atas jembatan penyeberangan. Nah, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, semua kita ingin supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, dikatakan seterusnya, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, semua orang saya katakan ini hidup damai sejahtera, saudara. Ingin sukacita dalam Roh Kudus, senang. Semua orang senang, saudara. Ingin happy, ya. Tapi apakah kita hidup dalam kebenaran? Itu pertanyaan untuk kita. Mari kita koleksi diri kita sendiri. Ya. Saya juga mau koleksi diri saya sendiri. Ya. Ini firman Tuhan berbicara untuk saudara, berbicara juga untuk saya, saudara. Menguatkan saya. Supaya saya hidup dalam kebenaran. Supaya damai sukacita dalam Roh itu menjadi bagian kita. Saya hidup bebas berjalan di atas jembatan penyeberangan. Bebas berjalan. Tapi saya kan tidak boleh untuk melihat ke kiri ke kanan. Ya lurus saja sampai seberang dengan selamat. Saudara. Kita mau berlari, mau berjalan di atas jembatan penyeberangan. Jalan pelan-pelan juga tidak masalah. Selama kita ada dalam jembatan penyeberangan itu. Karena ada batasnya. Nah selama kita hidup dalam kebenaran. Itu ada kemerdekaan. Nah, kebenaran itu apa, saudara? Ya saya 32 katakan. Di mana ada di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan, ya. Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Mari saudara,
kita sama-sama ya mau hidup dalam kebenaran, supaya kemerdekaan yang kita terima itu dari Roh Kudus yang dalam hati kita itu. Karena kita sudah buka hati kita untuk Roh Kudus masuk bekerja dalam hidup kita bertobat, ya, hidup yang kebenaran supaya kita ada damai dan sejahtera, ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menegur kita, mengajar kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke Bu Keti. Ya, terima kasih Pak Kadis sudah mengingatkan kita ya supaya berakhir di hidup kekal ya. Nah, hidup kekal kita harus hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Allah itu sendiri, Roh Kudus, Yesus Kristus itu sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Nah, kalau kita baca kitab Perjanjian Baru ya, New Testament. Nah, jadi sama itu isinya di Old Testament, di New Testament ada janji, ada harapan nanti yang berakhir kepada kekekalan. Menarik Pak Karel. Tadi Bapak bicara mengenai bridge atau jembatan, ya kan? Nah, saya mau untuk memperjelas begitu. Nanti Bapak setelah ini, apakah kita ini sama persepsi? Ada satu bridge. Apakah kita sudah di bridge itu atau kita berada masih contoh gini lah dari utara ke selatan, antara utara dan selatan misalkan ada bridge atau dari selatan ke utara begitu atau barat ke timur, timur ke barat begitu berarti ada dua kondisi atau ada dua keadaan begitu kan Pak. Apakah kita sudah berada di bridge itu ya atau kita masih belum? Sehingga kita harus hidup benar supaya kita bisa menyeberang ke ya katakanlah ke sebelah atau ke laut sebelah kalau kita di tepi pantai begitu. Gimana Pak? Kita belum ya, belum di posisi jembatan itu tetapi kita harus melewati itu, yaitu kita harus hidup benar. Berarti kita di bumi ini harus hidup dalam kebenaran supaya kita bisa menyeberang, harus hidup di dalam Kristus supaya nanti bisa kepada kehidupan kekal itu. Ya, kalau soal kerajaan surga Pak Karel, Pak Andre, Pak Dr. Saud, ya Pak Daniel Bambang, kalau tentang kerajaan surga ini kan Yesus saja berdoa gini ya Pak, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Nah, di bumi ini pun menjadi bagian atau kerajaan Allah ya. Dia tahtanya ya kan. Terus kalau kita hidup benar ya kan, kebenaran itu surga itu kan bukan bicara tentang makan minum ya kan, tetapi tentang hidup benar ya kan, hidup damai sejahtera sukacita. Ada surga itu di bumi ini. Jadi enggak harus kita ketika kita merasakan atau hidup atau membuat kita hidup di bumi ini seperti hidup di kerajaan Allah di mana tidak ada lagi kerusuhan, pokoknya hal-hal yang nggak baik lah, yang nggak berkenan, itu sudah surga dan itu sudah menjadi garansi kita nanti bisa menyeberang, ya kan? Tapi kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan mau, kita nggak bisa menyeberang itu dan nggak selamat, ya kan? Tadi kan Bapak bilang kalau kita mau, nah kita kan menghadapi atau diperhadapkan kepada dua hukum, hukum dunia dan hukum kerajaan surga, ya kan? Nah, jadi kalau kita sudah di mata dunia aja sudah benar, apalagi di kerajaan Allah kan. Contoh,
banyak hukum-hukum yang mengatur kan, jangan hukum dunia ini pun mungkin diambil dari 10 hukum Allah itu kalau dijabarkan. Nah, jadi memang kita harus menjalankan keduanya, mematuhi dan taat. Makasih Pak Karel. Dan untuk kita bisa sampai ke sana, Bapak tadi sampaikan kita harus bertekun, ya kan? Ah, terima kasih puji Tuhan Pak Karel, semakin diberkati Tuhan ya Pak Karel. Silakan Pak Andre. Pak Andre, ayo moderator Pak Andre. Ah, bukan Bu Teti lah. Saya bantu aja lah, saya bantu rekam aja. Ya, enggak apa, saya coba Bu Teti ya. Tanggapan saya, Bapak tanggapi lagi, silakan. Ya, saya mau bilang begini, Saudara. Kita ini jembatan penyeberangan ya, guys ya. Kita ini punya tujuan. Kita mau ke seberang jalan katakanlah, ya. Karena kita di sana ada rumah makan katakanlah gitu ya, atau ada mall atau apa. Tujuan kita kan mau ke seberang. Kita kan masih di sebelah ya. Katakanlah kita masih di sebelah timur, kita mau ke sebelah barat. Ya. Nah, tujuannya kita untuk sampai ke mall itu kita harus melangkah naik tangga penyeberangan, jalan di situ. Baru kita sampai di sebelah. Ya kan? Tujuan hidup kita itu apa? Semua orang saya katakan bahwa ingin hidup merdeka, ingin hidup bebas, hidup damai sejahtera ya kata Bu Teti. Ya apa yang kita harus bagian melangkah dong. Kita harus naik tangga jembatan penyeberangan, ya melangkah dong. Gimana melangkah kita? Itu sudah tahu ya. Baca firman Tuhan dan doa. Roma 12 katakan bertekun dalam doa. Selama kita berjalan di dalam koridornya Tuhan, kita akan sampai di sebelah itu. Kita bisa bebas, bahagia, damai sejahtera di atas jembatan penyeberangan. Bukan tunggu sampai di seberang jalan baru kita bisa bahagia. Seperti Bu Teti katakan. Selama kita hidup di dunia ini, kita bisa menikmati kerajaan surga. Roma 14 ayat 17 katakan, kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Ya. Tapi soal kebenaran. Soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus itu aja tuh. Kita bisa menikmati berjalan di atas jembatan penyeberangan. Kita sudah rasa bebas, sudah senang. Tuh. Karena tujuannya kita sampai ke seberang. Kan gitu. Nah demikian juga dengan hidup ini. Supaya kita sampai pada tujuan kita harus melangkah. Melangkah itu kita tahu semua, baca firman Tuhan, kita berdoa, buka hati itu, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita yang membimbing kita, ya, supaya kita sampai tujuan kita dengan damai dan sukacita. Sementara itu Bu Teti, ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ada Pak Daniel, Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang mau siap-siap pulang ke Malang. Ya, betul Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih luar biasa menjelang kita 17 Agustus kemerdekaan bangsa. Iya Pak. Yang sesungguhnya saya berpikir begini Pak. Jadi memang merdeka ya tadi sudah disampaikan, apakah merdeka itu merdeka berarti kita bebas Pak ya, bebas lepas segala penjajahan, berbelenggu salah, itu kan kemerdekaan. Atau kita hidup di dalam bendera orang lain itu Pak ya, bisa berarti kemerdekaan. Nah, yang persoalannya sekarang kan bagaimanakah ya, kita sebelum merdeka dan sesudah merdeka itu yang perlu kita sangat perhatikan ya. Jadi, bagaimanakah harus mengerti sebelum kita harus mengingat-ingat ya, bagaimana sebelum merdeka apa yang sedang kita lakukan dan bagaimana sudah kita merdeka. Tentu di sini ada satu ketentuan ya, bagaimana Tuhan memberikan kemerdekaan itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karel. Luar biasa Pak. Saya ingin menyampaikan dalam Galatia Pak ya,
ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh ya. Jadi itu satu entah ya, supaya kita menjadi orang merdeka. Kemerdekaan selalu terhambat oleh keadaan kita sehingga kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan supaya kita itu sungguh-sungguh kemerdekaan yang diberikan. Ya, karena itu dia bilang begini, Pak, supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan perhambaan. Ya, itu, Pak. Jadi, ini memiliki arti bagaimana sebelum dan sesudah kita merdeka. Jadi kira-kira itu Pak yang boleh kita sampaikan. Nah, bagaimanakah supaya kita merdeka? Ya, banyak hal yang harus kita lakukan dalam saat kita. Tadi kan di dalam masalah ya, kita lepas dari masalah, maka di situ diperlukan suatu ketabahan. Berdiri teguh itu kan artinya kita tabah. Berdirilah teguh. Kalau di Galatia 5 itu ketabahan. Ketabahan bukan berarti kita stagnan, berdiri atau berjalan di tempat, bukan. Jadi ketabahan itu juga memiliki arti kita terus berjalan untuk melawan ataupun membentuk hidup kita atau menyerahkan semua kehidupan kita untuk dibentuk, dijunang. Jadi bejana kehidupan kita ini kita serahkan kepada Tuhan, dibentuk seturut dengan Tuhan. Sehingga kita akan memiliki satu kemampuan dalam menghadapi ya. Dalam kalau bahasa merdeka aslinya itu adalah apa Pak? Eluia atau eluateria artinya kebebasan. Sedangkan ketabahan itu salah satu di antaranya untuk kita memperoleh kemerdekaan adalah berdiri teguh, artinya tabahan. Kalau bahasa aslinya itu hipomone Pak, atau bahasa Inggrisnya itu grit, diartikan sebagai hipomone, bertahan. Dengan bertahan itu kita membangun kemampuan untuk menghadapi tantangan. Tentu di sini peranan Allah dalam. Nah, oleh karena itu diperlukan kekuatan secara personal, ya, keimanan ya, terkait. Kemudian yang penting lagi keinginan, passion. Kita harus melakukan satu hasrat, satu keinginan yang luar biasa untuk kita lepas daripada belenggu itu yang membelenggu kita. Dan yang ketiga, kita itu keinginan, ada keinginan, tapi tidak ada satu kegigihan. Itu juga diperlukan Pak. Kegigihan itu artinya orang tidak putus asa Pak. Kita sudah yakin ada suatu iman tadi, ada suatu kekuatan daripada Allah, itu iman kita kepada Tuhan. Maka kita sertai dengan keinginan, kegigihan, kemudian kendali diri, pengendalian diri. Artinya dapat memimpin dirinya sendiri. Dan jangan lupa bahwa untuk kita meraih kemerdekaan seperti bangsa merdeka dari Mesir, ya, negara kita Indonesia keluar dari penjajah Belanda tahun 45 kita merdeka, diperlukan satu pengorbanan dan perjuangan. Nonsen kalau kita tidak tidak mau menang kok, tidak mau korban, itu tidak ada ceritanya. Dalam bentuk apapun sesuai dengan yang kita hadapi. Jadi ada 5 hal supaya salah satu faktor yang penting yaitu kita harus memiliki ketabahan, maka ditentukan itu seperti yang saya sampaikan Pak. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan. Mari kita terus bertahan ya.
dalam tabahan kita, ya kita melakukan, dan ya banyak hal yang kita harus lakukan sebagaimana firman Allah ya. Misalkan kita menghadirkan Allah hidup kita, itu salah satu bentuk kekuatan untuk kita bisa merdeka, meraih kemerdekaan itu. Suatu kekuatan yang dari Allah itu ya kita bersyukur melalui pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran yang barusan saja kita bicarakan, sharingkan di dalam Zoom Kepas ini kan, bagaimana kita melakukan pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran dalam Yakobus itu. Ya, kemudian hidup dalam taatan, kemudian hidup seturut dengan kehendak Allah, mengasihi murid Tuhan, jadi garam dan terang. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan itu Pak banyak. Jadi bukan sekadar kita mengerti pengetahuan yang setiap hari kita gali, yang kita dengar itu, tapi kita harus lakukan itu semampu kita Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan itu tahu ya apapun yang kita lakukan. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, karena tadi dikatakan pengorbanan dan perjuangan itu dengan satu action, tindakan. Jadi kalau kita hanya ingin meraih sesuatu untuk kita merdeka, tidak mungkin dengan kita membalik tangan saja. Ya. Doa dalam roh dengan perlu kita harus melakukan. Itu kira-kira yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Karel. Kita mau lima hal yang harus kita perhatikan supaya tetap hidup mesti di bawah naungan bendera yang lain, begitu kan? Iya betul, betul. Ya itu yang menurut tulisan saya ya. Jadi apa yang bisa saya sampaikan itulah yang tersirat dalam pikiran saya sampaikan aja. Makanya tadi tidak beruntut, tapi yang penting itu semuanya itu pengorbanan, perjuangan dan pengorbanan. Itu very good. Mantap. Silakan Pak Karel. Saya itu terinspirasi dari Pak Bambang. Kita bersatu hati ya. Bersatu hati, satu jiwa ya. Itu baginya Pak Bambang. Jiwa. Ini Pak, satu hati, satu jiwa, berdiri teguh ya. Tadi Galatia 5 Pak. Galatia 5:1 ya. Jadi kita satu hati, satu jiwa untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya. Supaya kita jangan kembali lagi supaya kita tidak dikenakan lagi kuk perhambaan. Oke, terima kasih Pak Bambang, inspirasi pagi untuk kita. Ya. Saya ingin merespon lagi Pak Karel, Pak Bambang, Pak Emir, Pak Dr. Saud semua. Ketika kita ingin menyeberang satu jalan begitu ya, contoh kalau kita di jalan raya banyak mobil kan Pak, ya kan banyak mobil. Kalau nggak ada traffic lamp bingung juga kan, nggak ada traffic lampnya begitu, bingung kayak mana kita mau nyebrang. Itu yang pertama kalau di jalan raya. Kalau di rel kereta api Pak, saya pernah rumah saya di Sumatera itu rel kereta kita masuk jadi ladang orang tua saya itu jauh. Saya suka ke ladang walaupun nggak disuruh karena di sana enak bisa main air bersih, banyak ada sumur 7 pancurnya di sana, suka main di sana pasir putih gitu ya. Nah pas nggak ada kereta itu saya kan nepi nggak ada tempat untuk jalan kemana. Kebetulan di jalan di rel kereta nggak ada lampu merah kan Pak, dan nggak ada perhentian kan. Kita hanya bisa menepi di samping rel kereta itu, di balok-balok itu agak jauh sedikit ya, kira-kira entah semeter lah itu dari kereta kalau lagi lewat. Iya kan Bapak tahu nggak Pak, ketika kereta itu lewat panjang banget, kita kalau nggak kuat Pak berdiri teguh, wah bisa keseret. Jadi
sampaikan, kita akan keseret dengan semua yang ada di dunia ini. Kalau kita nggak bisa begitu, ya kan? Iya, Nah, apa iya, namanya? Kita di dalam posisi itu kita itu orang kadang untuk kita bisa, ya kan? Artinya di sini butuh orang ya, melalui seperti inilah kita dikuatkan sesama. iya, iya, Amin. Ah, iya, sesama iman kita terkadang lemah, ya kan? Ketika ada persoalan hidup, kita bukannya ingat Tuhan tapi ingat persoalan. Jadi hati kita ya makin menciut begitu kan. Tapi tadi yang menarik yang aku simpulkan lima poin yang Pak Pak Daniel sampaikan ya. Yang pertama tadi kita harus tabah katanya ya. Wow, harus tabah. Kayak mana harus tabah ini kan. Ya kan. Tapi udah dijelaskan tadi dalam ketabahan itu kita jangan menyerah, bertekun, ya kan, lakukan yang baik. Kemudian tadi itu tadi kalau hati di ketabahan itu kan letaknya di hati ya. Nah, action kita masuk action kita iya, nah, arti di hati letaknya walaupun apa namanya jiwa kita, pikiran kita itu harus tetap tegar, ya kan. Ya walaupun misalkan kita dicambuk sana sini, ya kan disiksa di ini itu emosi kita loh, fisik kita nggak ada, nggak bisa itu. Sekarang kalau fisik kita di itu dirajam nggak bisa. Tetapi sekarang ini dunia ini yang menyiksa semua orang loh tanpa terkecuali adalah soul jiwanya. Nah, maka kita harus soulmate sama Tuhan Yesus. Kita harus sejiwa, ya kan? Harus sejiwa supaya kita bisa. Kemudian tadi kita pun harus kuat. Ini sama-sama ini, sama kayak sinonim aja ini semua ya Pak ya. iya, Sinonim kan kata-kata yang sama ya. iya, Kemudian keinginan untuk merdeka, sukses lah ya. Uh, Bohong orang kalau sukses dalam Tuhan tidak sukses di dunia itu bohong. Jarang sekali, jarang. Itu pengecualian jika terjadi di dalam hidup seseorang karena Tuhan punya maksud melalui orang seperti Ayub ya. Banyak orang nanti akan bertobat. Tapi yang namanya orang kalau sudah hidup di dalam Tuhan sedari kecil sudah terbiasa, pasti hidupnya nanti akan sukses. Dia tidak melakukan yang baik, ya, yang tidak baik begitu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Saya udah pernah bilang, dan Yesus pun berkata seperti itu. Bagaimana kita mengasihi orang kalau kita nggak mengasihi diri sendiri? Bagaimana kita membenarkan orang kalau kita tidak benar? Membawa orang kepada kebenaran kalau kita hidup benar. Jadi mulai kita. Dan tadi kalau ada keinginan berarti kita harus gigih. Ya, gigih itu sinonim juga dengan ulet, tekun, ya kan? Kemudian kita harus ada perjuangan. Nah, perjuangan kita di sini ya mengisi hati kita ini, memperkaya spirit kita ini, roh kita ini sampai kenyang dengan firman Tuhan. Kalau udah kenyang kan ditawarkan yang lain kan kita udah tahu nggak akan lapar lagi dengan kebenaran-kebenaran yang iya, lain. betul. Iya kan? Jadi, Nah, jadi kita ini Bu Deti yang tadi kan belum saya sampaikan bagaimana sebelum kita merdeka dan setelah merdeka, maka apa yang harus kita lakukan setelah merdeka ini? Ya kita harus hidup bagi Allah, ya hidup bagi Allah. Ya. Apa saja yang kita bisa lakukan sesuai dengan talenta kita. Itu. Kemudian yang kedua kita harus mengisi dalam hidup yang memiliki perkembangan dalam hidup kita. Mempertahankan merdeka yang dari Allah itu diperlukan satu keistimewaan stabilitas hidup masing-masing kita agar supaya di dalam kehidupan kita tidak akan ada satu reaksi
karena interaksi, ada aksi dan reaksi, jangan sampai itu terjadi. Maka jagalah dengan keseimbangan kehidupan kita agar supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam belenggu permasalahan ketidakmerdekaan itu. Karena dengan menjaga keseimbangan kemerdekaan yang dari Allah itu sangat penting. Ketika kita tidak dalam keseimbangan seperti sebuah kapal dalam pelayaran misalkan, tidak seimbang, dia miring kiri, itu bahaya, itu bisa kemungkinan risiko untuk tenggelam. Maka kita harus keseimbangkan ya, antara bagaimana dalam muatan itu supaya kapal berjalan dengan seimbang, ya. Tidak miring kiri, tidak miring kanan, lurus, ya. Stabilitas yang baik itu sebenarnya bisa diterjemahkan di dalam bagaimana mengisi kemerdekaan itu, keseimbangan terhadap fisik kehidupan kita secara pribadi, kemudian menjaga kita dengan sosial, ya, dengan sesama, gitu. Kemudian secara fisik, secara rohani pun juga harus kita jaga dalam keseimbangan kita. Jangan sampai karena keadaan kita membuat hal tidak seimbang dalam hidup kita. Demikian juga dalam komunitas kita. Itu akan menjadikan masalah itu. Itu yang boleh sedikit saya sampaikan, mengisi kemerdekaan. Sesudah merdeka itu apa? Yang pertama kita lakukan ataupun hiduplah bagi Allah, hiduplah dalam Allah. Ya, kalau saya ingat sama Pak Dr. Saud itu di mana ya, mengatakan bahwa jadilah engkau perabot rumah besar, ya, yang berkualitas emas, meskipun juga ada perabot rumah besar yang berkualitas yang kayu itu. Nah, itu saya kira itu Bu Teti untuk mengisi kemerdekaan secara globalnya begitu, bisa nanti diterjemahkan dan bisa lebih diteliti atau disempurnakan dan diterjemahkan lebih rinci lagi itu. Saya kira itu Pak. Jadi 4 dimensi di dalam perkembangan mengisi kemerdekaan itu. Itu kira-kira yang saya sampaikan, dan mohon izin saya akan persiapan untuk nanti jam 11 saya harus berangkat naik kereta api Jam pulang. 11 masih lama lah Pak, tenang aja, relax. Relax Pak, jam 11 masih lama. Ya, oke. Silakan Pak Karel, mau ditanggapin? Iya, sebentar Pak Ya, Karel. ya, Mau silakan Bu. kestabilan ini berarti kalau misalkan kita lihat gambarnya, grafiknya itu kan bukan berarti stuck ya, datar, tetapi perjuangan kita itu semakin berkualitas, grafiknya itu menaik begitu ya. Ya silakan, itu aja yang mau ingin saya sampaikan. Bukan berarti stuck gitu loh. Iman kita itu tidak stuck, perjuangan kita itu tidak stuck begitu-begitu saja ya kan. Tapi terus artinya tetap hidup menyala-nyala, ya kan. Oke, silakan Pak Karel. Saya Silakan. mau menanggapi sedikit apa yang disampaikan Bu Teti tadi tentang kebenaran ya. Tadi kita sudah banyak berbicara tentang kebenaran itu yang memerdekakan kita. Semua orang itu ingin hidup benar. Dengan harapan kalau saya hidup benar, orang lain juga harus hidup benar. Haruslah. Saya lagi mencari kalau firman Tuhan itu bilang begini. Apa yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu. Ya, kepadamu. Very good. Nah, kalau kita mau mengasihi orang, kita mengasihi orang duluan dong. Yes. Yang mengharapkan orang mengasihi kita, kita tidak mengasihi dia, kok gitu ya. Jadi apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu kepada. Ya sama-sama kita kan mau hidup benar. Sama-sama ada damai semua. Kalau katakanlah saya membenci Pak Andre itu. Saya harapkan supaya Pak Andre tidak membenci saya. Nggak mungkin gitu. Betul. Saya nggak tahu gimana Pak Andre ya.
Tapi kan kira-kira kan begitu. Apa yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, ya perbuat duluan kepadanya, kan begitu. Amin. Mantap, mantap. Ada kewajiban itu enggak. Kan aneh ya. Saya ya dalam kehidupan bertetangga ya, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat ya. Kebetulan dan Tuhan percayakan saya jadi pengurus di sini. Banyak orang ya, masyarakat di sekitar kita, banyak orang itu semua ingin dihargai sudah. Tapi untuk menghargai orang itu enggak ada. Ya dalam kepengurusan di RT RW itu. Semua orang wah saya harus minta begini, saya minta begini, saya minta begini. Jangan dulu saudara. Saya ini bekerja sosial kok, jangan bentuk terlalu banyak bagi saya sudah. Hak pribadi ya pribadi saudara, jangan semua dirangkap kepada saya semua. Ya. Ini suka dihargai, tapi tidak mau menghargai orang itu kan lucu saudara. Saya kembali pada teman-teman. Kalau Anda mau hidup benar, ya orang lain hidup benarlah duluan. Saya sendiri ya. Terima kasih Bu Teti ya, ingatkan saya. Saya mohon maaf ya. Saya ya di chatroom saya ngelapan ada perluan. Bang, hidup di bawah bendera. Ya. Ini kayak mana ini gitu loh. Yang satu bendernya One Piece nih Bu. Hah? Bendernya One Piece. Apa ini gitu. Ya kan, inilah yang terjadi yang harus kita renungkan gitu loh. Cobalah Pak Karel sudah menghargai orang lain. Contoh ini ya, ini Pak Karel buat statement ya, atau Pak Andre gitu ya. Bapak sudah selalu berbuat baik, sudah menghargai, sudah ini. Tapi Bapak tidak dihargai atau tidak dihormati. Bagaimana menyikapi itu? Ini saya tanya aja dulu ya. Ini saya tanya dulu. Hidup ini seperti roda pedati, ya kan? Terkadang di atas, terkadang di bawah, kadang di samping, terkadang di mana berputar terus kan. Tapi karena itu hidup gitu loh, bisa berjalan pedati yang di bawah itu, ya kan? Nah, bagaimana tadi yang saya sudah sampaikan itu Pak, ketika Pak Karel, Pak Andre udah berbuat baik terus berbuat, tetapi Bapak tidak menuai yang baik juga, apa yang Bapak lakukan? Nah, ayo. Itu beda topik Bu. Jangan kemana-mana. Jadi nanti akan sampai jam 11 siang, janganlah. Kita kembali ke kemerdekaan sejati, oke lah. Saya mau sharing ya, supaya tidak kemana-mana. Nanti kemana-mana topik kesana kesini, jam 11 nggak selesai. Nah, ya, saya kembali ke topik aja lah ya, kemerdekaan sejati. Oke ya, saya nggak mau menyampaikan banyak-banyak karena sudah lengkap semua dari Bu Teti, dari Pak Bambang ya, Pak Karel semua ya. Jadi saya terima kasih atas Pak Karel atas firman-Nya hari ini ya, kemerdekaan sejati ya. Ayatnya di 2 Korintus 3, 17, 18. Dan saya terinspirasi apa yang Pak Bambang katakan. Kemenangan itu harus dicapai dengan perjuangan. Kalau kemenangan tidak dicapai perjuangan, itu cuma mimpi. Mimpi itu. Kita harus berjuang, ada harga yang harus dibayar. Ya enggak? Sama waktu saya, ini pengalaman saya ya. Waktu saya masih muda untuk menjadi juara tenis, saya harus berlatih 2 kali lebih keras daripada orang lain sehingga saya bisa masuk final. At least perjuangan lah. Kalau sudah final itu soal mental sudah, karena biasanya lawan-lawan tuh seimbang sebetulnya, hanya soal mental sehingga kita bisa meraih menang di situ. Jadi perjuangan perlu kemenangan itu harus dicapai dengan perjuangan. Harus ada harga yang perlu kita bayar. Kalau enggak, itu cuma ngimpi. Oke, kita kembali ke tema pokok ini, kemerdekaan sejati ya. Nah, firman-Nya di 2 Korintus 3, 17, 18 ya. Jadi ini ayat dasar yang disampaikan oleh Pak Karel ya. Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, kemerdekaan apa? Ya, kemerdekaan sejati.
Dan kita semua anak-anaknya, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Loh, apa itu? Ya toh? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, dan kita dirubah menjadi apa? Serupa. Nah, jadi kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Kristus melalui apa? Roh Kudus. Gak ada cerita, gak ada jalan lain. Jadi bukan sekedar bebas dari aturan manusia atau beban hukum, ya, hukum apa? Hukum Taurat. Tetapi bebas dari kuasa dosa, rasa bersalah, dan hukuman kekal. Jadi hukum di dalam Kristus itu membawa apa? Retransformasi lah ya. Seperti cermin yang memantulkan gambar kita untuk bisa dipanggil untuk memantulkan apa? Memantulkan apa? Kemuliaan Tuhan kepada dunia. Nah, itulah perlunya proses perubahan adalah karya Roh Kudus. Nggak ada jalan lain, ya. Jadi saya ditegur juga lewat firman ini, ya. Banyak orang Kristen merasa sudah merdeka, tapi masih hidup dalam perbudakan dosa, kepahitan, dendam, atau ego. Ya, ada yang menyalahartikan kemerdekaan rohani sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa peduli kekudusan. Nah, itu yang terjadi. Nah, ada yang tidak membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya, sehingga wajah rohaninya tetap terselubung, tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi pesan moralnya, ya saya nggak banyak-banyak karena sudah lengkap semua dari Bu Teti, Pak Bambang ya. Jadi kemerdekaan sejati adalah kebebasan untuk hidup benar, bukan hidup semau-maunya. Jadi semakin kita membuka hati kepada Roh Kudus, semakin hidup kita berubah menyerupai Kristus. Jadi kemerdekaan rohani adalah undangan untuk kita bertumbuh dalam kekudusan dan memancarkan kasih serta kebenaran Tuhan kepada siapa? Orang lain. Jadi ada keteladanan di sini ya. Jadi dunia akan melihat Kristus ya, bukan dari kata-kata kita, bukan dari khotbah kita, bukan dari segala macam dari kita, bukan. Tapi ini dari perubahan yang nyata dalam karakter dan sikap hidup kita. Itu. Makasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, sebentar Pak Karen. Tadi Ayo, ya Pak. topik ya, jangan kemana-mana ya. Ini jam 12 siang nggak selesai. Mana-mana. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan sejati ada dalam Kristus atau bebas dari kuasa dosa atau merasa bersalah. Tadi kira-kira begitu statementnya Pak Andre. Jadi saya mau, boleh saya ini bertanya atau menyamakan persepsi, berarti ketika seseorang merasa bersalah, selalu merasa bersalah, berarti seseorang itu tengah dihimpit oleh kuasa dosa, begitu kan Pak Andre, Pak Karel, sesuai dengan statement Bapak ini loh, kuasa dosa atau merasa bersalah. Iya juga lah ya, karena dosa ya, dosa iblis itu kan Bapak segala sumber dosa, iya kan. Kalau merasa bersalah berarti kan belum merdeka ya, dan kemerdekaan itu adalah hidup dalam Kristus. Nah, berarti kita harus ingatkan jangan merasa bersalah ya, Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik. Amin. Ya, opung, kakek, nenek, grandpa, grandma, begitu. Ya, jangan merasa bersalah itu adalah termasuk kuasa dosa ya. Dosa itu kan yang pelanggaran dari firman Tuhan, dan kuasa dan dosa itu diciptakan oleh iblis ya. Jadi kita nggak mau lah jadi kita supaya merdeka. Baiklah, silakan Pak Karel. Iblis nggak menciptakan apa-apa. Iblis itu nggak menciptakan apa-apa. Dia justru menipu kita. Dia tidak ada menciptakan apa-apa. Siapa bilang iblis menciptakan? Nggak ada
Nggak ada firmannya itu. Kalau kita mau dia pembuat segala sama lah Pak, pembuat segala kejahatan sama, cuman kata-katanya aja beda. Iya kan Pak? Aja menjadi rusak, berantakan, hancur, iya kan? Benar nggak? Iya, gara-gara iblis itu sih membunuh adiknya. Benar nggak? Iya kan? Silakan Pak Karel. Nanti kata Pak Andre, udah di topik, tetap di topik, jangan kemana-mana. Silakan Pak Karel. Saya takut ditegur Pak Andre kayak gitu. Jangan kemana-mana, tetap di topik, di tema. Silakan. Oke, ya saya mohon maaf duluan ya, saya ada keperluan ya. Tapi saya mau bilang, kita semua sudah sampaikan di mana ada roh Allah, di sana ada kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi saya mau mengawali hidup kerja kita dalam doa terutama pagi. Yang terutama itu Mbak, kita buka hati untuk Roh Kudus bekerja. Amin. Ya, banyak kali dalam doa kita itu kita hanya minta, oh Tuhan berkati saya gini-gini, Tuhan beri saya hikmat kebijaksanaan. Ya kalau kita tidak buka hati untuk terima Roh Kudus, bagaimana bisa dong? Ya, kita minta-minta ya kita sendiri nggak buka hati. Ya, jadi saya sampaikan untuk kita ya, setiap pagi itu kita buka hati untuk Roh Kudus. Amin. Kita hidup dalam kebenaran. Teman-teman katakan di mana ada kebenaran, segala kemerdekaan yang sejati. Saya kira itu dulu Ibu Teti, ya. Oke. Mau nanggapi dikit ya supaya jangan salah fokus ya. Iblis itu nggak menciptakan kejahatan, enggak. Hanya Tuhan yang mau mencipta. Iblis itu pelopor kejahatan. Jangan salah. Iblis itu nggak mencipta, dia adalah pelopor kejahatan melalui pilihan bebas. Ya enggak? Jadi hanya Tuhan yang maha pencipta. Ya enggak ada firman-Nya iblis pencipta kejahatan, enggak ada, itu. Tuhan adalah pencipta segalanya. Kejadian 1 ayat 1 kan. Jadi ya, iblis tidak punya kuasa kreatif seperti Tuhan, enggak punya. Iblis nggak punya kuasa kreatif loh. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 kan. Jadi iblis tidak menciptakan kejahatan loh. Karena ia memang bukan pencipta. Jangan salah. Iblis itu memilihnya memberontak itu. Ya, Lucifer kan yang dulunya kan malaikat yang diciptakan oleh Tuhan baik dan indah, tapi kemudian dia jatuh karena apa? Kesombongan dan keinginannya menyamai Tuhan. Nah, jangan sampai kita menjadi Lucifer zaman now, itu. Nah, disinilah kejahatan pertama kali itu muncul kan, melalui pilihan bebas iblis itu menentang Tuhan. Ya, itu aja lah. Oke, saya harus pelayanan ke penjara sebentar lagi. Itu aja ya. Jangan sampai salah persepsi. Mungkin Pak Dokter Saud ya, saya capek tadi malam di Gepas, kemudian ada ibadah luar negeri. Oh ya, beda jamnya malam ya. Ya, sambil kamera sambil menambah, kemerdekaan sejati itu minimal isinya ada 3 gitu ya. Tujuan kemerdekaan yang sejati itu ada 3 ya, dan itu dilakukan oleh Yesus. Harus kita nikmati juga sebagai bukti benar nggak kita kemerdekaan sejati, karena dia 2 sisi, dari Yesus dan dari kita membuktikan. Pertama sekali, kemerdekaan sejati itu kita dimerdekakan dari dosa, ya, supaya kita masuk dalam rancangannya. Maka kalau kita memang benar merdeka, gitu ya, respon kita sederhana aja, ya bertobat dan hidup dalam pertobatan. Nah, itu ya. Jadi kalau
kita bilang kita sudah merdeka, menerima kemerdekaan dari Tuhan Yesus dengan korban dan kematiannya itu, buktinya apa? Gitu ya, pertobatan kita. Nah, itu satu. Yang kedua, kemerdekaan sejati itu akan membawa hidup kita menjadi lebih baik. Karena Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu ini memang sudah merdeka, selain memang hidup dalam pertobatan, hidup kita harus menjadi lebih baik. Gitu ya. Itu harus secara ekonomi lah, ya rumah tangga harus menjadi lebih baik. Kalau tidak ya belum gitu. Nah, yang ketiga itu yang puncaknya, bahwa kemerdekaan Tuhan Yesus itu ya membawa amanat. Kira-kira begitu ya, ada amanatnya. Maka kita amanatnya apa? Menjadi saksi. Jadi kalau kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati, saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Itu adalah kemerdekaan sejati. Itu ya, paling tidak tiga itu. Maka kita lihat apakah kita sudah bertobat dan hidup dalam pertobatan, ya. Kedua, apakah hidup kita sudah menjadi lebih baik? Itu semua tadi sudah disampaikan ayat-ayatnya sih ya. Gitu ya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera dan lain-lain gitu ya. Nah, hidup jadi lebih baik nggak? Gitu. Terus yang ketiga, kita sudah jadi saksi Kristus nggak? Karena ada amanat gitu. Tidak mungkin ada kemerdekaan sejati tanpa amanat. Tidak mungkin ada kemerdekaan sejati tidak membawa hidup menjadi lebih baik. Tidak mungkin disebut kemerdekaan sejati kalau kita tidak bertobat dan hidup dalam pertobatan. Saya rasa itu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Suaranya masih